Alhamdulillah baik Bapak Pak, sehat, Pak. Pak sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Cuma Main ke Bapak hari laut ini. lagi, Pak. Oh Tadi iya. mau main ke laut lagi. Bukan main ke laut, emang rumah saya di atas laut kok. Oke. Oke, untuk hari ini sebelum kita melakukan proses pembelajaran di kelas, saya minta kepada perwakilan kedua kelasnya untuk memimpin doa. Pada Pak Mustaqim, silakan untuk memimpin doa. baiklah teman-teman, untuk kelancaran pada saat pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ya terima kasih Pak. Terima kasih Mustaqim. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan mengabsen dulu satu persatu siswa Bapak di kelas. Destrianita ada? Hadir, Pak. Oke. Eka? Hadir, Pak. Gema? Hadir, Pak. Mustaqim? Hadir, Pak. Nasmin? Hadir, Pak. Nunung? Hadir, Pak. Rahman? Siap hadir, Pak. Rudi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Saiful? Hadir, Pak. Hadir. Sandy? Hadir. Oke, Teddy? Hadir, Pak. Oke, berarti hari ini nihil ya, hadir semua anak murid Bapak di kelas ini. Oke, kita hari ini akan membahas tentang kelanjutan materi kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang materi yaitu tentang ruang dan waktu dalam sejarah. Sekarang kita masuk ke bab 2 bab 3 yaitu tentang materi sumber sejarah gitu. Sebelum pembelajaran ini dimulai, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang digunakan di dalam proses sumber sejarah ini. Kita gunakan KD-6 yaitu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk jenis sumber sejarah, artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, dan tradisi lisan. Kemudian indikator yang akan dicapai yaitu kalian harus menjelaskan tentang pengertian sumber sejarah, kemudian menganalisis jenis sumber sejarah, kemudian mengevaluasi kekurangan dan kelebihan sumber sejarah. Kemudian kompetensi dasar 4.6 yaitu menyajikan hasil evaluasi, kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk jenis sumber sejarah, artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, transisi lisan dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Yaitu dengan cara menyalin hasil diskusi kelompok dan mengotakkan dalam bentuk tabel berdasarkan jenis-jenis sumber sejarah. Kedua ada 46.2 mengklasifikasikan 46.2 itu mengklasifikasikan perbedaan jenis sumber sejarah, contoh sumber sejarah, bukti sejarah, dan fakta sejarah. 46.3 melakukan kajian tentang kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk jenis sumber sejarah, artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, transisi lisan dan dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Kemudian mempresentasikan hasil analisis jenis sumber sejarah berkaitan dengan kejadian sejarah. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini agar bisa menganalisis tentang sumber sejarah tertulis, lisan, benda dan dengan tepat. Kemudian menjelaskan pengertian sumber sejarah menurut para ahli dengan tepat, menentukan jenis sumber yang diperlukan dengan tepat, kemudian membandingkan kelebihan dan kekurangan berbagai sumber dengan tepat, membuat sebuah kajian tertulis dengan kelebihan dan kekurangan dalam bentuk tabel terperinci. Oke, kita langsung ke materinya, itu sumber sejarah. Nah, mungkin di belakang itu ada namanya prasasti ya. Kalau boleh tahu, Teddy bisa jawab itu prasasti apa di belakangnya? Ya, Ceratium ya. Ceratium ini merupakan sumber sejarah tidak? Sumber sejarah, Pak. Iya, sumber sejarah dalam bentuk apa? Benda. Oke, ada yang lain? Tulisan, Pak. Tulisan, Pak. Ya, oke. Ya, jadi kalau benda itu kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena
prasasti itu adalah tulisan yang ditulis di atas benda padat seperti batu, logam. Jadi tulisan. Jadi dia tetap dilihat dari sudut tulisannya, gitu ya. Jadi dia tergolong dalam sumber tertulis atau tekstual. Tekstual. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke kedua. Ada namanya sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier. Apa sih sumber primer, sumber tersier ini? Maksudnya? Ada yang bisa bantu atau bisa bacakan tentang sumber primer ini? Eka bisa bacakan apa itu yang maksud Sumber primer itu Pak sumber yang memang yang sumber primer yaitu kesaksian dari seorang saksi yang menyaksikan peristiwa dengan indera dimilikinya baik mata atau indera lainnya. Berarti di sini sumber primer ini sumber asli Pak dari orang yang memang ikut serta dalam kejadian tersebut, seperti itu. Kalau nggak salah sih Pak. Ya, betul sekali. Jadi sumber primer ini adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Misalnya Soekarno. Soekarno itu adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa proklamasi. Nah, itu adalah sumber primernya, ya. Nah, kemudian sumber sekunder, Gemma, tolong bacakan tentang sumber sekunder. Boleh saya, Pak? Sumber sekunder merupakan kesaksian dari orang yang tidak secara langsung terlibat atau hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Jadi mungkin dia menceritakan Pak suatu peristiwa dari orang yang melihat peristiwa itu Pak. Oke, menceritai orang yang melihat kejadian aslinya Pak. Aslinya. Dari mana itu Pak Gemma? Kejadian aslinya dilihat. Dari dia menjadi saksi mata Pak, saksi mata langsung peristiwa itu terjadi. Maksudnya ngintip-ngintip gitu ketika ada suatu peristiwa atau ya, gimana? Mungkin dia sedang dalam ketika peristiwa itu terjadi dia terlibat Pak, ada Pak. Jadi gitu melihat ya. dan Korban, mendengar. Pak, sebagai korban. Oh, sebagai korban. Oke, ada yang lain bisa menambahkan tentang sumber sekunder, maksud dari sumber sekunder itu? Ada? Coba Pak Mustaqim, coba Mustaqim. Apa itu sumber sekunder? Ya. Oke. Oke, jadi gini, saya luruskan ya. Tadi yang disampaikan Gemma itu sudah bagus, tapi kurang tepat saja. Jadi sumber sekunder itu adalah sumber sekunder merupakan kesaksian dari orang yang tidak secara langsung terlibat. Jadi dia memang tidak ada di situ dan mungkin dia tidak hidup pada zaman itu. Jadi sumber sekunder ini adalah sang penulis yang mengambil cerita dari peristiwa yang pernah terjadi melalui sumber primer atau dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang pernah terjadi. Kemudian membuat dalam bentuk sebuah buku atau tulisan. Nah, ya, itu maksud sumber sekunder ya. Oke. Kemudian sumber tersier, sumber sejarah tergolong ke dalam sumber tersier adalah buku-buku yang berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah. Jadi biasanya sumber tersier ini adalah bukunya misal tentang contohnya sejarah Indonesia jilid 1 sampai jilid sekian. Nah, jadi itu sudah rangkuman dari beberapa peristiwa rentetan yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi kan judulnya bukan misal Perang Diponegoro atau proklamasi, tetapi sudah rentetan dari itu. Jadi dia termasuk sumber tersier yang ditulis dari seorang penulis. Oke, paham sampai segitu? Oke. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ini ada sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier. Ini termasuk dalam sumber apa? Berdasarkan sifatnya, apakah berdasar bentuknya? Sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier ini. Ayo. Sifatnya, Pak. Sifatnya, Pak. Ya, mungkin, Pak. Betul sekali. Berdasarkan sifatnya. Oke. Ya, kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada 3 lagi. Namanya sumber tertulis, sumber lisan, sumber audio, visual gitu. Bahkan ada satu sumber yang mengatakan ada namanya tradisi lisan, ada 4 itu. Tetapi saya masukkan ke 3 saja di sini, yaitu pertama ada sumber tertulis. Berarti kalau sumber tertulis ciri-cirinya adalah apa? Pak Rudi, apa ciri-ciri dari sumber tertulis? Ayo. Dalam bentuk teks, Pak. Baik ya. itu dalam
dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk fisik-fisik yang lain, Iya. Pak. Berarti Contohnya buku. ya buku. Ya, terus ada yang lagi, yang lain lagi kasih contoh. Kayak prasasti, Bang. Prasasti, oke. Jadi ciri-ciri dari utama dari sumber tertulis itu adalah adanya tulisan gitu ya. Kalau dia tidak ada tulisan, itu tidak dikatakan sumber tertulis. Biarpun tulisan itu ditulis di apapun, entah di kulit kayu, entah di batu, entah di logam, entah di kertas itu. Yang penting ada tulisan. Kemudian sumber lisan. Nah, sumber lisan ini apa? Maksud sumber lisan? Nasmin, ayo. Tolong bacakan tentang sumber lisan. Ya Pak, sumber lisan ini diperoleh melalui wawancara atau penuturan lisan dari pelaku, saksi sejarah, atau orang-orang yang berada di dalam masa yang sedang diteliti. Contohnya misalkan ini Pak, pada masa itu misalkan kita mendapat cerita dari cerita atau yang namanya cerita rakyat, atau yang namanya cerita dari saksi orang yang pernah mengalami dalam peristiwa tersebut, Pak. Mungkin itu, Pak. Iya. Biasanya Nasmin, sumber lisan ini kita dapatnya dari mana? Dengan cara apa biasanya? Biasanya itu dengan cara bertanya kepada orang-orang, Pak. Oke, bertanya itu kata lainnya adalah wawancara. Ya. Jadi sumber lisan itu melalui wawancara. Baik itu tokoh yang terlibat dalam peristiwa ataupun tokoh ahli yang menulis dalam peristiwa yang pernah terjadi. Kemudian sumber audiovisual. Ada yang bisa menjelaskan kapan terjadinya atau adanya sumber audiovisual ini? Ayo, siapa yang bisa mengaitkan kapan sih audiovisual ini ada gitu? Apakah zaman Kerajaan Majapahit sudah ada audiovisual? Belum, Pak. Itu Belum, Pak. ini semenjak ditemukannya kamera, Pak. Oh, Kamera iya. dan bisa ada videonya itu, Pak. Oke. Mana yang lebih gampang kita mengingat dari 3 sumber tadi? Apakah sumber tertulis, lisan, atau audiovisual? Bagi Audiovisual. Audiovisual, Ya. Pak. Audiovisual, Oke. Pak. Oke. Saiful, coba Ya, Pak. jelaskan. Berikan alasan kepada saya. Kenapa sumber audiovisual bisa gampang mudah untuk dipahami dibandingkan dengan sumber tertulis dan sumber lisan? Ya, karena sumber audiovisual itu, Pak, kita bisa melihat peristiwa ataupun gambarnya. Kemudian karena mudah mengingat, Pak, ketika kita melihat ada gambar dan ada suaranya, Pak. Lebih Oke, menarik, bagus. Pak, ya. Iya, lebih menarik. Iya, betul. Oke, bagus sekali jawabannya Saiful dan Eka. Betul sekali. Jadi sumber audiovisual itu lebih gampang kita. Kita tidak perlu berimajinasi lagi. Kalau sumber tertulis, sumber lisan, kita harus berimajinasi dalam mengembangkan suatu peristiwa yang terjadi dahulu. Tetapi kalau sumber audiovisual, kan kita bisa melihat, kita bisa merasakan, tetapi hanya merasa lewat layar saja gitu. Nah, jadi lebih gampang untuk diingat. Nah, sumber audiovisual ini ada ketika perkembangan industri, yaitu industri dalam teknologi kamera gitu ya, atau rekaman. Oke. Kemudian kita lanjut. Ada kelebihan dan kekurangan bentuk jenis sumber sejarah. Nah, ini adalah permasalahan nanti yang akan saya berikan kepada kelompok ini. Nanti saya akan bagi ada 3 kelompok. Di sini nanti kalian menentukan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari jenis sumber. Nah, jadi dari bentuknya dulu, tentukan bentuknya ini berarti berdasarkan tertulis, benda, artefak dia, artefak, kemudian tekstual, kemudian audio visual gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh saya tanya, gambar di background di belakang ini ada gambar apa? Candi, Pak. Nah, candi apa? Candi Borobudur. Oke. Candi Borobudur adalah sumber sejarah tidak? Sumber sejarah. Sumber sejarah, Pak. Ya. Dia tergolong dalam sumber sejarah dalam bentuk apa? Benda. Ya. Fisik, Pak. Ya, benda atau fisik ya, karena dia ada gitu. Tapi kalau artefak itu kurang lengkap karena artefak itu bisa dipindahkan. Kalau Candi Borobudur tuh
rasa saya nggak bisa dipindahkan, nggak bisa diangkat itu. Kalau besar gitu, ya. Kalau marketnya bisa gitu ya. Oke, jadi apa sih kaitannya Candi Borobudur yang peninggalan dari kerajaan Mataram kuno yang dahulu sudah lama sekali dengan kehidupan kita sekarang? Apa kaitannya? Ya, ada bisa mengaitkan? Oke. Atau apa sih fungsi kita sebagai bangsa Indonesia dengan adanya Candi Borobudur itu? Mustaqim bisa jawab? Candi Borobudur salah satu keajaiban dunia, Pak. Iya, jadi orang mengenal Indonesia itu adalah dengan candinya. Wah, Candi Borobudur ada mana? Pasti di Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita akan merasa bangga dengan adanya situs budaya UNESCO ya. UNESCO yang menyatakan itu adalah suatu benda peninggalan yang keajaiban dunia gitu Keajaiban, ya. Pak, keajaiban. Keajaiban dunia. Nah, itu ya, kita sebagai bangsa Indonesia bangga. Jadi ada sisi yang luar biasa pada masa dulu yang orang-orang bisa membangun candi waktu belum ada teknologi gitu. Belum ada produser, belum ada semen, belum ada apa-apa, tapi orang sudah bisa membangun bangunan luar biasa besar pada masa zaman kerajaan Mataram kuno. Oke. Bagus sekali Pak Mustaqim, bagus sekali Mustaqim. Kemudian lanjut lagi. Oke, ini ada jenis bentuk-bentuk dari sumber ya. Di sini ada artefak, ada fosil, tekstual dan non tekstual. Bentar dulu. Teddy, ada Teddy? Rahman? Hadir. Ya. Ya. Rahman, tolong jelaskan Bapak, kenapa sih artefak dan fosil ini Bapak bedakan? Padahal dia tergolong dalam sumber benda. Apa contohnya saya bedakan menjadi dua, artefak, fosil, cara fosil. Tolong jelaskan Nurdin. Baik Pak, antara artefak dan fosil itu memang sama-sama peninggalan benda bersejarah ya Pak ya. Kalau Ya, artefak itu betul. lebih kepada buatan manusia Pak. Hasil-hasil karya manusia, buatan manusia. Sementara kalau fosil itu adalah betul. lebih kepada bagian dari struktur biologis makhluk hidup atau manusia seperti tengkorak misalnya, atau fosil-fosil tulang belulang yang lainnya seperti itu Pak. Kalau fosil itu lebih kepada sisa-sisa biologis dari struktur biologisnya makhluk hidup gitu Pak. Pak Firman ke mute Pak. Nggak dengar Pak suaranya, di mute. Di mute Pak. Ke mute. Ke mute. Oke, maaf. Oke, maaf tadi sinyalnya udah kurang bagus. Jadi apa itu Rahman tadi perbedaan artefak dan fosil? Ya, keduanya sama-sama benda arkeologi ya, peninggalan zaman dulu, Iya. benda bersejarah. Iya. Bedanya adalah kalau artefak itu lebih kepada hasil karya buatan atau hasil budaya manusia. Sementara kalau fosil itu lebih kepada sisa-sisa dari struktur biologis lanjut. manusia yang membatu, gitu, yang sudah membatu, gitu. Iya, Karena sudah terkubur ribuan atau jutaan tahun, gitu Pak. Iya. Sandy bisa menambahkan apa perbedaan artefak dan fosil? Betul Pak, yang dikatakan Rahman tadi saya setuju. Kalau misalkan artefak itu kan lebih dari jiwa seninya juga ada. Dan artefak itu kan bisa dikatakan hasil dari kreasi manusia zaman dulu, kemudian bisa menjadi bukti sumber sejarah juga. Sedangkan fosil itu bisa dikatakan namanya fosil bukan hanya manusia tapi juga binatang juga kan bisa dijadikan fosil gitu Pak. Paling itu aja Pak. Betul. Oke. Jadi saya luruskan sedikit tadi jawaban Sandy dan Rahman sangat bagus sekali. Nah, jadi saya luruskan lagi bahwa saya simpulkan dari jawaban Sandy dan Rahman bahwa artefak itu lebih ke arah manusia yang membuat atau yang memodifikasi dari benda tersebut. Sedangkan fosil itu adalah alam yang membuatnya, bukan manusia yang membuat fosil itu. Ya fosil ya tergantung fosil, ada dari hewan, dari
manusia sendiri ataupun dari tumbuh-tumbuhan, ada juga fosil. Yang penting benda itu diseleksi dari alam yang telah membatu ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Oke, sangat bagus sekali. Terima kasih untuk Pak Sandy dan Nurdin. Oke, kemudian ada tekstual dan non tekstual. Nah, tekstual di sini adalah kebendaan ya. Tekstual di sini ini bentuk apa sih tekstual nih? Kalau Nggak bisa kelihatan ya. Pak gambarnya Pak. Nggak muncul bisa. Nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul. Oke, saya ulang ya. Bentar. Sinyal di sini kurang bagus. Oke. Oke, sudah muncul? Sudah muncul? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, dah. Jadi di sini ada gambar tekstual. Apa sih gambar ini? Gambar ini apa sih? Gambar apa ini? Ayo. Itu lontar ya Pak, yang ada tulisannya gitu. Ya, daun lontar ya. Lontar apa kertas nih? Ya, antara dua ya. Kalau nggak lontar, ini kertas gitu. Tapi ini adalah lontar karena ini kitab ya, kitab-kitab pada masa Hindu, Buddha gitu ya. Oke, nah ini bangunan gitu. Kemudian lanjut ke berikutnya. Ini adalah benda-benda dari artefak ya. Nah, artefak itu diciri-cirikan adalah bendanya adalah buatan manusia, kemudian dimodifikasi manusia dan dapat dipindahkan. Jadi ukurannya itu tidak terlalu besar. Misal ada arca, ada macam-macam, ada relief dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian setelah itu ini artefak juga. Kemudian ini ada namanya apa namanya? Nah, ini artefak ini ada tergantung dari masa peninggalannya gitu. Peninggalannya di sini adalah peninggalan ini masa purba ya. Masa purba di sini saya golongkan menjadi 5. Batu masa Paleolitikum, masa Mesolitikum, masa Neolitikum. Coba ada yang bisa ini gambar apa? Maksud dari masa Neolitikum ini adalah gambar apa? Sandy, ada bisa jawab? Ini gambar apa? Itu gambar apa ya Pak? Nggak kelihatan. Kapak lonjong bukan Pak? Kapaknya Pak. Kapak Ya. Kapak lonjong ya. Ya. Oke, kapak lonjong. Ini adalah sama-sama kapak, tetapi kenapa kapak ini lebih beda dengan kapak yang ini? Ya, ada bisa jelaskan? Ya, kenapa beda? Untuk fungsinya Pak? Ya, fungsinya. Dan bentuknya juga lebih kasar Pak, yang itu yang Paleolitikum. Kenapa Sandy lebih kasar? Tadi pernyataan siapa Pak? Rudi, benar? Jadi fungsinya itu kan mencabik-cabik hewan Pak. Karena pada zaman dulu itu berguna untuk berburu, Pak. Iya. Boleh nambahin, Pak. Oke, silakan Teddy. Itu mungkin, Pak. Yang satu kasar, yang Paleolitikum, yang Neolitikum udah halus karena mungkin sudah lebih maju juga mungkin, Pak, perkembangan teknologinya gitu. Oke, ya bagus sekali Teddy. Ya betul sekali. Jadi ini sebenarnya bukan masalah fungsi dan apa, tetapi ini adalah masalah masanya yang berbeda. Semakin ke sini masanya, maka benda yang dibuat semakin halus, semakin mengarah yang lebih konkret. Ini hal yang sederhana gitu. Jadi ibaratnya batunya biasa aja yang ditemukan dari alam, tetapi dia memiliki fungsi yang sama nih. Karena apa? Ya karena daya pemikiran manusia purba dahulu tidak bisa menghaluskan batu ini. Yang penting fungsinya sudah untuk memotong hewan atau mencabik-cabik daging hewan buruan sudah cukup itu. Dia tidak mementingkan ada misal dihaluskan dulu atau ditajamkan dulu seperti itu ya. Oke, bagus masukannya dari Teddy. Kemudian kita lanjut ke, kita lanjut ke akhir ini saja. Oke, tadi kita sudah menjelaskan, sudah berdiskusi mengenai tentang sumber-sumber berdasarkan bentuknya, berdasarkan sifatnya. Nah, jadi ini ada latihan kelompok. Tolong nanti setelah ini adalah permasalahan yang saya ambil
dari yang pada gambar Candi Borobudur tadi, ya. Karena ini pembelajarannya bersifat PBL, Problem Based Learning, jadi saya minta kalian untuk bisa memecahkan masalah atau materi yang saya berikan kepada kalian semua. Oke, saya persilakan untuk berdiskusi sesuai dengan kelompok yang setelah saya bagikan, yang terdiri dari kelompok Teddy, kelompok Mustaqim, dan kelompok Saiful. Oke, disilakan, nanti saya minta untuk dipresentasikan. Oke, silakan untuk mengerjakan latihan kelompoknya. Pak, izin ke belakang, Pak. Oke, silakan sini, tapi jangan lama, nanti diskusi kelompoknya ya, karena ini akan dinilai dalam ranah keaktifannya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, selesai latihan kelompoknya. Sudah, Pak. Oke, silakan untuk mempresentasikannya kepada naskah untuk nama sumber, naskah Super Semar. Oke, naskah Super Semar. Jenis sumbernya apa? Sumber tertulis, Pak. Oke, sumber tertulis. Bagus sekali. Kelebihan dari Super Semar itu apa? Menjelaskan kondisi politik menjelang berakhirnya Orde Baru, Pak. Oke, benar sekali. Jadi menjelaskan tentang kondisi politik akan terbentuknya Orde Baru. Kekurangannya apa dari Super Semar ini? Sulit. Kekurangannya apa? Sulit apa? Ayo, sulit membuktikan autentisitas dan kredibilitas naskah, Pak. Oh, Pak. Oh. Pak. Sangkut. Oh. Mustaqim sabar, nggak boleh gitu sama Pak Guru, Pak Mustaqim. Pak Mustaqim, Iya, Saking semangatnya Ibu Eka. Ini gimana Pak Mustaqim ini nih? Iya. Pak Mustaqim lagi bersemangat Bapak Ibu kayaknya. Oh iya Pak. Oh iya. Semangat 45 atuh Bu. Sinyalnya hilang kali Pak. Terlempar tuh Pak Gurunya kabur ini. Pak Gurunya takut diteriakin sama. Iya, itu Pak Mustaqim. Iya, Pak Galak Mustaqim. banget sama Pak Guru. Berarti Sampai kabur. lempar ya, Pak Firman. Kelempar, sepertinya kelempar Bu. Udah masuk lagi. Oke, Bu. terlempar tadi. Maaf sinyal ini. Oke, tadi Mustaqim sampai di mana? Yang Super apa kekurangan dari Bapak, Pak, Super? sampai betak Bapak. Sudah selesai tadi, Pak. Oh, sudah selesai. Oke lah. Oke, terus Ya, kelompok sudah habis Pak Firman waktunya. Oke, saya tutup Bu. Oke, mungkin pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi tentang penelitian sejarah. Oke, terima kasih telah berpartisipasi dalam pelajaran ini dengan baik. Marilah kita ucapkan alhamdulillah. 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 Oke, beri hapus untuk kita semua. Baik, silakan Bu Harti. Baik Ibu, terima kasih. Wah, luar biasa ini Pak Firman, semangat sekali. Iya, Bu. Secara keseluruhan, oke, seperti Bu Eka. Mungkin nanti satu barangkali saya yang saya catat, mungkin nanti saya juga sekalian, karena kita sama-sama belajar, jujur saja, nanti mungkin Bu Nur Aini juga bisa memberikan masukan apakah tepat atau tidak begitu. Di awal, ini kebetulan muridnya pintar-pintar semua soalnya gitu, jadi nggak usah dikasih konsep, udah pada tahu semua gitu ya. Jadi muridnya sangat luar biasa, semangat, pintar, wah pokoknya good banget deh. Tapi di awal barangkali kalau kemarin kita membahas tentang RPP, di sana ada faktual, mungkin agak terlupa barangkali konsep dari sumber sejarah itu sendiri apa gitu ya. Jadi yang tadi tidak saya dengar barangkali konsep sejarah. Nah setelah itu mungkin konsep sumber sejarah, konsep sumber sejarah. Jadi apa sih sumber sejarah? Sehingga menurut saya siswa paham dulu tentang apa itu sumber sejarah, baru kemudian
Iya, ada betul. mungkin ada 4 ya Bu sekarang. Kalau saya tadi begitu ada audio visual, kalau saya mencatat ada 3 Iya. tertulis, benda dan lisan, mungkin sekarang 4 barangkali ya Bu dengan audio visual. Iya, ada Nah, tertulisan. iya betul. Audio Jadi visual. jadi kita sebutkan karena tadi yang bendanya justru Pak Firman tidak tuliskan di apa namanya di PPT begitu. Nah setelah itu baru tuh Pak Firman bisa masuk mungkin ke tadi yang gambar pertama. Jadi anak-anak bisa debat tuh kan. Iya, Bu. Yang satu punya pendapat, oh ini sumber tertulis, oh ini sumber benda gitu. Kenapa kok bisa disebut sumber Iya, tertulis? betul. Berdasarkan tulisannya, tetapi Iya, Bu. kenapa kok disebut sumber benda? Berdasarkan barangnya kan seperti itu. Mungkin itu saja yang Iya, Bu, saya Ibu. catat, mungkin juga mohon Oke. masukan Ibu untuk konsep sumber Iya, Bu. sejarah. Oke, Terima kasih Ibu. Oke. Makasih Bu Harti. Ya, Sama-sama Pak Firman. baik ya. Terima kasih Ya. Siti ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya Pak Firman ya. Pak Firman cukup baik ya. Halo Pak Firman, terlempar lagi nggak saya ngomong? Ya bahasanya juga udah lugos ya, maksudnya bisa dipahami. Kemudian tadi cara menjelaskannya ya. Nah, cuma yang ini materi ya. Penguasaan materi pentingnya Pak. Tadi kan harusnya konsep dulu tuh. Apa itu sumber sejarah gitu. Sehingga nanti karena ini model pembelajaran PBL berarti salah ya. Halo? Halo? Ya Bu, baru keluar Ya, tadi. Oke. Pertama adalah harus menguasai materi ya Pak ya. Tadi kan Iya Bu. tingkatkan lagi penguasaan materinya karena nanti ini Pak akan menjadi rancu sumber primer. Iya Bu. Tadi Sumber primer. Mm-mm. Oh iya Bu. Sumber primer itu adalah sumber kesaksian langsung Bu dari tokoh yang terlibat dalam suatu peristiwa. Jadi hanya tertulis. Sumber primer itu hanya lisan. Tidak. Sumber primer ini kan berdasarkan sifat Bu, bukan berdasarkan bentuk Bu. Iya, berdasarkan sifat. Berarti sumber kan berdasarkan sifatnya. Ada sumber primer, ada sumber sekunder. Iya, betul. Jadi, sumber primer itu adalah kesaksian. Iya. Berarti sumber primernya berupa apa gitu? Sumber primer apa? Kalau misalnya kesaksian, misalnya Soekarno atau B.J. Siapa yang bisa hidup, misal pahlawan. Tokoh yang terlibat langsung. Ya, tokoh yang terlibat langsung Bu. Nah, ini perlu diperhatikan sumber primer adalah bukan semua ya, kan macam-macam sumber. Jadi, iya Bu. Ini saya dari mana dulu ya menjelaskannya ya. Jadi sumber primer itu ya adalah sumber yang diperoleh dari orang pertama, gitu kan? Atau orang yang mengalami langsung dari suatu peristiwa. Nah, bukan berarti itu kita lisan, tapi bisa saja mereka itu menuliskan. Iya Bu. Betul. Nah, menuliskan artinya tulisan itu dari orang pertama, kesaksian dari orang pertama itu pun sumber primer. Itu Pak. Jadi bukan hanya lisan, jadi bukan hanya kesaksian mata gitu kan langsung ya. Jadi artinya sumber primer adalah sumber yang diperoleh dari orang pertama. Apakah itu berbentuk lisan ataukah tertulis atau termasuk benda. Itu kan benda juga ada yang imitasi. Sumber primer kan? juga. Nah, iya, betul. Benda yang imitasi itu berarti bukan sumber primer. Kalau yang sumber aslinya itu primer. Begitu Pak. Jadi primer tadi dalam konteksnya dudukkan dulu apa itu sumber primer. Kemudian ini kan Bapak lagi menjelaskan tentang sumber ya. Sumber. Iya Bu. Nah, di pertanyaannya itu yang tabel itu kelebihan kelemahan. Kelebihan kelemahan. Nah, kelebihan kelemahan itu merujuk kemana Pak? Jangan lepas dari konteks. Ya, kelebihan dan kelemahannya itu adalah ke sumbernya. Dia sumbernya bentuknya apa? Nah, kelemahannya apa? Mudah pecahkah atau apakah ya? Misalkan. Jadi ke sumbernya, fokus, jangan salah fokus. Bukan ke substansi isi.
nanti itu nanti ke kritik ya. Gitu. Ini kan Pak Firman kan lagi membahas tentang sumber, macam-macam sumber, jenis sumber kan, begitu. Nah, sumber primer, sumber sekunder, apa tingkat validitasnya sangat tinggi kah? Atau apa ya? Nah, atau kelemahannya apa? Rawan dimanipulasi dan lain-lain. Jangan lepas dari konteks, bukan kelemahan dan kelebihan dari isi substansi dari super semar, gitu. Gitu. Super semar kan bentuknya surat, berarti dia bentuknya adalah sumber tertulis. Nah, kelemahannya apa sumber tertulis? Karena kan nanti super semar itu kan ada dua versi nih. Nah, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Jadi kita fokus ke sumber, Pak. Konteksnya adalah menjelaskan tentang sumber. Sumber sumber penulisan sejarah, gitu kan. Nah, macam-macam jenis sumber penulisan sejarah itu apa saja. Gitu. Nah, itu Pak ya. Jadi dilihat pertama adalah penguasaan materi, ya kan. Bagaimana untuk bisa pematik ya masalah itu belum. Masalahnya apa sih? Misalkan sumber mengapa misalnya super semar ini misalnya dikatakan sumber primer. Ya, itu kan berarti ada masalah apa sih yang dimaksud dengan sumber primer? Atau berikan contoh-contoh konkret tentang sumber primer. Nah, apa saja? Kenapa ini dikatakan sumber primer? Tadi misalnya artefak, kan? Nah, artefak itu kan berarti apa? Ini kan sumbernya. Nah, audiovisual bisa saja itu dia primer kalau misalkan substansinya itu benar-benar diambil disub dari yang asli. Gitu. Nah, yang artinya yang asli. Karena kalau misalkan tadi ya, misalkan sudah sudah imitasi, ya kan, sudah buatan dalam bentuk imitasinya kan, tiruannya, nah itu kan sudah bukan sumber primer. Iya Bu, betul. Kan jadi gantungan kunci ya kan, Candi Borobudur, Prambanan, ya ataupun kita bisa buat imitasi-imitasinya itu ya, yang kecilnya itu tiruannya kan, Candi Borobudur yang kecil kita bisa buat contoh kan, ada tuh ya, manusia purba kan ada juga. Replika Bu. Nah, replikanya, jadi itu Pak, replikanya. Iya Bu. Gitu. Nah, oke, jadi substansinya apa? Ya. Jadi penguasaan materi jangan lepas dari konteks, kan? Nah, konteksnya kan KD-nya adalah apa nih KD-nya sedang yang akan dicapai itu KD-nya apa? KD-nya itu tadi apa ya? Menjelaskan tentang pengertian, menjelaskan sumber, mengevaluasi kekurangan kelebihan sumber sejarah, Bu. Nah, berarti kalau mengevaluasi itu sudah ada menilai. Iya. Ya, ada menilai. Nah, menilai sini kan berarti harus tahu dulu tuh. Orang nggak bisa menilai dong, ini begini, ini begitu kan. Kalau dia tidak tahu, ya. Artinya ada kemampuan menilai. Nah, menilai bisa sumber apa yang diberikan contoh konkret sehingga dia bisa menilai. Nah, atau kelemahan dan kelebihan dari misalnya tadi super semar, apa sumber apa contohnya, masuk ke sumber primer ke sumber sekunder. Nah, kelemahan dari sumber sekunder itu apa gitu ya kan, misalkan notulen rapat, nah masuk ke sumber apa, sumber primer. Nah, terus kelemahannya apa ya, kelebihannya apa. Nah, kelebihannya kan dia menggambarkan sesuai dengan kondisinya kan, gitu. Iya Bu. Nah, kemudian tingkat validitasnya lebih tinggi kan. Ya, kita teorinya kan dalam ilmu sejarah, jika dokumen itu ditulis ya dekat dengan waktunya, dengan peristiwa kejadiannya, ya kan, tingkat validitasnya bisa dikatakan tinggi, ya kan. Iya Bu. Nah, iya Bu. Jika semakin jauh ya antara pembuatan dokumen dengan peristiwa kejadian, dan itu tingkat subjektivitasnya
ya bisa semakin tinggi. Gitu. Begitu Pak, ya kan? Nah, misalkan Ya, ini Bu. kapan? Makanya harus ada kritik ya, kritik kapan ini dibuatnya. Ya kan? Karena nanti di dalam jenis-jenis sumber itu ya, terutama sumber tertulis itu ada macam-macamnya. Ada sumber yang sejaman. Itu dokumen yang dituliskan pada saat kejadian berlangsung. Contohnya apa? Proses verbal. Ini lagi ada sidang nih. Sidang Verdi Ya, Sambo Bu. kan ya, misalkan itu ada yang notulen mengetik. Itu proses pembuatan dokumen dengan kejadian itu berbarengan. Ya kan? Sehingga tingkat validitasnya cukup tinggi. Ya, kemungkinan kepentingan subjek dari penulis itu agak susah gitu. Beda dengan dokumen yang dituliskan pasca kejadian. Nah, pasca kejadian itu ada tingkatannya nih. Ada yang konfidensial ya namanya. Itu biasanya kan kalau pasca kejadian itu apa bentuknya apa? Apakah buku harian? Nah, buku harian akan berbeda dengan berita resmi dari pemerintah. Ya kan? Kalau buku harian mungkin agak lebih jujur dia menceritakan apa kejadiannya. Iya, Bu. Iya. Kan? Karena untuk sendiri kan gitu. Tapi kalau berita resmi suatu instansi tertentu kan ya, gitu itu kita harus curiga, harus tingkat validitasnya kan, karena ini untuk konsumsi publik, ya kan? Tidak akan mungkin instansi itu membuka semua suatu peristiwa itu, ya kan, untuk kepentingan publik. Khawatir kan ada hal-hal yang mungkin saja yang ini dianggap menjadi bahkan mungkin menimbulkan keresahan. Nah, keresahan masyarakat gitu kan, sehingga ini tidak dibicarakan di ranah publik ya. Artinya ada konferensi pers itu kan kita jangan terlalu percaya dengan konferensi pers ya kan gitu. Nah, itu untuk publik gitu, nggak ada semua dibicarakan secara vulgar. Nah, itu ini ada kelebihan dan kekurangan dokumen itu seperti apa. Iya, Bu, ya, Bu. Gitu, ya. Nah, kalau itu kelebihan dan kekurangan itu bukan berbasiskan masalah, itu pertanyaan kayak gitu. Apa sih dimaksud dengan masalah? Ini masih belum berbasiskan pada masalah karena masalahnya itu belum terangkat. Apa yang dibahas? Ya, masalahnya itu kan ibaratnya saya menitikan sumber ini adalah suatu benda yang suatu sumber yang bisa dijadikan bahan dan penelitian sejarah. Tetapi masalah yang timbul adalah tidak semua benda penelitian sejarah itu memiliki informasi yang valid. Gitu. Valid di sini adalah ada kerancuannya. Kerancuan itulah masalahnya, Bu. Gitu. Jadi pertanyaannya apa rumusannya, permasalahannya? Permasalahannya ya tadi kekurangan dari sumber itu, Bu. Misal contohnya super semar tadi, Bu. Masih bukan pertanyaan, bukan permasalahan. Coba beda rumusannya. Permasalahan itu biasanya ada misalkan tadi Bapak sebenarnya kan kenapa sumber itu tingkat validitasnya berbeda-beda gitu. Iya. Mengapa sumber penelitian sejarah itu tingkat validitasnya berbeda-beda? Itu baru kenapa? Nah, perlu diulas kan apa, kan terus kemudian apa contohnya gitu. Iya, ya, Bu. Gitu. Jadi artinya Pak Firman juga harus tahu tuh jenis-jenis dari sumber, kan? Iya, Bu. Sumber, kemudian tadi tingkat validitasnya itu ditentukan oleh apa? Ya kan? Tadi ada teorinya tuh. Semakin dekat pembuatan sumber itu dengan kejadiannya kan tingkat validitasnya bisa dikatakan cukup tinggi. Iya. Jika penulisannya jarak penulis itu semakin jauh kan ya, tapi kemungkinan ada subjektivitas dari penulis itu sangat terbuka lebar. Terbuka. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Oke. Makasih Bu masukannya, Bu. Ya, oke, kita lanjut ke
Berikutnya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Pak Gema Maulid. Iya, Bu.